Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, alhamdulillah, saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah. Sore yang berbahagia ini, alhamdulillah, kembali Allah pertemukan kita di majlis ilmu di salah satu taman surga, majlis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati wastama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka membaca kitab Allah, mereka saling mempelajari kitab Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan untuk mereka sakinah, yaitu ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah limpahkan untuk mereka rahmatnya, kasih sayangnya. Wa hafathumul malaikah, para malaikat mereka membentangkan sayapnya, ridha dengan para penuntut ilmu. Mereka mendoakan, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum wa tub alaihim. Doa para malaikat, ya Allah ampunilah mereka, ya Allah rahmatilah mereka, terimalah taubat mereka. Wa zakarahumullahu fiman indah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah. Ini saudara-saudari, keutamaan dari bermajlis ilmu. Alhamdulillah, sore yang berbahagia ini Allah mudahkan untuk kita semuanya untuk bermajlis ilmu. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikan kami manfaat dari ilmu yang kami pelajari, dan tambahkan untuk kami ilmu. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudari rahimakumullah, sore yang berbahagia ini kita kaji bersama satu tema di mana kita bersama-sama mempelajari ma'rifatullah. Kita belajar bersama tentang mengenal Allah. Di antara perkara yang kita pelajari tentang mengenal Allah adalah mengenal nama dan sifat Allah. Ya, mengenal
nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengamalkannya, maka ia masuk dalam surga. Ini saudara-saudari, di antara perkara yang memudahkan kita untuk mengenal Allah, yaitu mengenal Allah dari sisi rububiyah Allah. Allah sebagai Tuhan dengan semua sifat-sifat ketuhanan. Ini yang pertama, sifat rububiyah. Yang kedua, sifat uluhiyah, yaitu sifat-sifat Allah di mana Allah lah satu-satunya ilah, satu-satunya yang berhak untuk disembah. Baru yang ketiga ini, Allah, kita mengenalnya dengan asma dan sifatnya. Kita mengenal dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Saudara-saudari rahimakumullah, di dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, 99. Ini maksudnya adalah 99 yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nama Allah di dalam Al-Quran dan hadis ada berapa? 99. Adapun nama Allah semuanya maka tidak terbatas. Nama-nama Allah sangat banyak. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan semua nama yang Engkau miliki. Au 'allamtahu au anzaltahu fi kitabik, yaitu nama-nama yang Engkau turunkan di dalam kitab-kitabmu, dalam semua kitab Allah. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau itu nama-namamu ya Allah yang Engkau ajarkan kepada hamba-hambamu, maksudnya para rasul, para nabi. Kemudian yang terakhir, saudara-saudari, awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau nama-nama tersebut Engkau sisihkan ada di sisimu yang tidak sampai kepada hamba-hambamu. Nama-nama yang itu ada di sisi Allah yang tidak diajarkan kepada hamba-hambanya. Berarti ada di antara nama-nama Allah itu yang diajarkan kepada hamba-hambanya para nabi, yang diturunkan di dalam kitab-kitabnya, ya, atau nama-nama yang tidak disampaikan kepada hamba-hambanya. Nama-nama Allah tersebut ada di sisi Allah. Berarti nama Allah, ya, tidak terbatas. Adapun 99 itu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, ya, itu 99. Adapun hakikat nama Allah maka itu sangat banyak. Demikian kita mengenal Allah dengan nama-nama Allah. Saudara-saudari rahimakumullah, satu persatu nama Allah yang tadi dalam Al-Quran dan hadis ada berapa tadi?
Ada 99, ya. Kalau itu kita pelajari fikihnya, ya, kita pelajari pemahamannya, maka itu sangat mendalam. Satu persatu kita pelajari, luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rububiyahnya, Allah Subhanahu wa taala dengan sifat uluhiyahnya, Allah Subhanahu wa taala dengan semua nama dan sifatnya. Allah Maha Agung, Allah Maha Sempurna, Allah Maha Tinggi, Ya Maha segala-galanya yang sempurna, dan tidak ada kurang pada Allah. Tidak ada yang negatif pada Allah. Kesempurnaan Allah mutlak. Kesempurnaan Allah sempurna secara mutlak, tidak ada kurangnya. Sore yang berbahagia ini kita pelajari Allah Al-Qawi, Al-Matin. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuatan yang sempurna. Dialah Allah Al-Qawi, Allah yang maha kuat. Saudara-saudari rahimakumullah, kekuatan pada makhluk semuanya relatif, semuanya terbatas. Ada batasnya kekuatan makhluk, ya. Yang ada dalam diri kita, pendengaran kita ada batasnya tidak, saudara-saudari? Ada, ya. Kita mendengar sudah agak jauh, sudah samar, semakin jauh sudah tidak terdengar. Itu kekuatan pendengaran kita. Kekuatan mata kita ada batasnya tidak? Ada, ya. Kita melihat semakin jauh, semakin samar, jauh sudah tidak terlihat. Yang besar terlihat, semakin kecil semakin samar, kecil sekali sudah tidak terlihat. Ya, kekuatan kita. Teman-teman yang suka olahraga, ya, awalnya main mungkin semangat sekali, ya. Setengah permainan sudah mulai payah, ya. Mendekati akhir-akhir sudah, waduh, ya, kekuatannya ternyata ada batasnya, ya tidak. Ini makhluk, semua makhluk demikian. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di alam semesta ini akan binasa, semuanya akan hancur. Ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kecuali tersisa Allah Subhanahu wa taala Dzul Jalal, Allah yang memiliki keagungan, wal ikram, dan dialah Allah yang memiliki kemuliaan. Semua makhluk akan binasa kecuali Allah. Ya, ini jadi kekuatan makhluk, bahkan langit yang sangat kokoh, ya, bumi yang sangat kuat dengan pasak-pasaknya, gunung-gunungnya yang mengikat bumi. Tapi ternyata itu ada batasnya, kekuatannya ada batasnya. Ya, nanti sampai pada keadaan di mana Allah akan hancurkan alam semesta ini. Maka kekuatan manusia, kekuatan makhluk, kekuatan selain Allah semuanya terbatas. Siapa yang kekuatannya mutlak, kekuatannya sempurna? Jawabannya hanya Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi. Ini, ya, saudara-saudari rahimakumullah, yang kita kaji bersama tentang Allah yang maha kuat, ya, Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi, Al-Matin. Di dalam surat Asy-Syura ayat 19, Allahu latifun bi'ibadihi. Surat Asy-Syura ayat 19. Dan Allah yang maha lembut terhadap hamba-hambanya. Yarzuqu man yasha. Allah yang memberikan rizki kepada semua hambanya. Wa huwal qawiyyul aziz. Dan dialah Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Saudara-saudari rahimakumullah, kita dapati ayat-ayat Al-Quran banyak di akhirnya ditutup dengan asma Allah. Iya, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat itu banyak yang akhirnya ditutup dengan nama-nama Allah. Ya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ketika 1 ayat ditutup dengan nama Allah, maka nama Allah sebagai penutup ayat tersebut
itu ada kaitannya dengan apa yang dijelaskan sebelumnya. Ya, ayat ditutup dengan nama Allah. Kenapa ditutup dengan nama-nama ini? Karena itu menjelaskan dengan apa yang ada sebelumnya. Contohnya ini, Allahu latifun bi'ibadihi. Allah yang maha lembut, maha santun, maha baik, ia dengan semua hamba-hambanya. Yarzuqu man yasha. Yang kedua, Allah yang memberikan rizki kepada semua hambanya yang dikehendaki. Kemudian ditutup, sesungguhnya Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Allah maha kuat. Bersama dengan kekuatan Allah, Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya. Allah sangat lembut kepada hamba-hambanya. Ya, itu Allah Al-Qawi, Allah yang maha kuat. Tapi Allah juga maha lembut. Inilah bedanya antara Allah dengan hamba-hambanya. Kalau hamba sudah kuat, namanya makhluk, seorang sudah kuat, biasanya muncul sifat sombong, sifat angkuh, sifat meremehkan yang lain. Iya, bahkan sampai mendolimi, menindas yang lemah. Itu kalau manusia kuat, ya seperti itu. Tapi Allah yang maha kuat, tapi Allah latifun bi'ibadihi. Allah subhanahu wa ta'ala sangat lembut kepada hamba-hambanya. Kalau hamba-hamba ini berbuat dosa, langsung dibalas Allah di dunia, habis semuanya. Tidak ada yang tersisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi seorang sahabat yang sakit. Sakitnya parah sekali, sampai disifati seperti anak burung yang baru menetas. Masih berwarna merah, belum ada bulunya, baru selesai menetas dia. Kenapa? Sakitnya saking beratnya. Ketika Rasulullah mendatangi sahabat ini, Rasulullah bertanya, adakah sesuatu yang engkau minta kepada Allah? Artinya, kenapa anda sakit seperti ini? Anda berdoa dengan sesuatu? Kata sahabat ini, benar wahai Rasulullah, sesungguhnya aku meminta kepada Allah, ya Allah, jangan sampai ada yang tersisa di akhirat. Apapun dari dosa-dosaku, percepatlah hukumannya di dunia, katanya. Ada yang kuat, saudara-saudari? Kalau setiap dosa kita, kesalahan kita langsung dibalas di dunia, ada yang kuat? Tidak ada yang kuat. Karena kita hamba yang banyak berdosa. Setiap hamba, kullu bani Adam khata', setiap hamba pasti berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik yang berbuat salah yang segera bertaubat. Maka sahabat ini ternyata, kenapa ia sakit sampai seperti itu? Ya, sampai dalam keadaan dia sakit berat, tidak bisa bergerak, bahkan kakinya naik ke atas, tangannya demikian seperti anak burung. Disifati seperti anak burung. Kenapa? Ternyata ia berdoa, ia meminta kepada Allah, ya Allah, jangan sisakan sesuatu pun di akhirat, apapun yang menjadi tanggunganku, berikan di dunia. Ketika mendengar yang seperti ini, kata Nabi SAW, anda tidak akan mampu. Sallallahu as-salamah wal afiyah wal maghfirah. Mintalah engkau kepada Allah keselamatan, ampunan, ya, keselamatan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah untuk dimaafkan atas dosa-dosamu. Ini yang seharusnya kita minta kepada Allah. Jangan katakan dosa apapun percepat di dunia balasannya ya Allah, sehingga tidak menyisakan di akhirat. Gak ada yang mampu. Iya, tapi mintalah kepada Allah as-salamah wal afiyah wal maghfirah. Mintalah keselamatan, penjagaan, ampunan Allah, ampunan atas dosa-dosa kita. Ini jamaah rahimakumullah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala yang lembut kepada hamba-hambanya, yarzuqu man yasha. Allah yang memberikan rizki kepada semua hamba-hambanya.
Ya, kita manusia menanggung berapa yang kita mampu ya. Ayah kita dengan anak 5 itu sudah cukup susah payah untuk mencari nafkah. Apalagi seorang ayah yang punya anak 10 ya, sudah susah payah untuk mencari nafkah. Walaupun masing-masing sudah membawa rizki ya. Tapi dari sisi kita sebagai makhluk, untuk mengurus beberapa orang saja itu sudah susah payah. Ya, kita di sini di masjid yang hadir berapa biasanya, akhi? Setiap buka puasa berapa yang hadir? 100, 200? Untuk biasanya rata-ratanya sekitar ya, 200-an. 200-an ya. 200-an ini panitia bagaimana harus menyiapkan usaha sana sini bersungguh-sungguh ya, tidak. Itu menyiapkan untuk 200 ya. Untuk berbuka puasa saja, bukan untuk 3 kali sehari semalam ya, bukan. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencukupi semua hamba-hambanya, manusia, jin, binatang, semua dicukupi oleh Allah, tidak ada yang terluputkan. Sarang semut kalau terbuka sedikit rumahnya, apa yang terjadi? Wah, semut keluar banyak sekali. Berapa jumlahnya? Mungkin ratusan, mungkin ribuan ya, banyak sekali. Siapa yang memberikan makan semut sebanyak itu, saudara-saudari? Allah yarzuqu man yasha. Allah yang memberikan rizki, Allah yang mencukupi semua hamba-hambanya. Ini menunjukkan Allah Al-Qawi, Allah yang maha kuat. Kalau tadi seorang ayah, berapa kekuatannya? Terbatas. Ya, kekuatannya terbatas. Manusia dengan kekuatan yang sangat besar pun terbatas kekuatannya. Ya, ini saudara-saudari rahimakumullah. Tetapi Allah, alam semesta dengan segala isinya, yang di langit para malaikat semuanya, tidak ada di langit satu jengkal pun kecuali di situ ada malaikat yang sedang beribadah kepada Allah. Di bumi dengan semua makhluknya, manusia, jin, binatang, semuanya, semua dicukupi oleh Allah, semua diberikan rizki oleh Allah. Allah maha kuat. Iya, Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, di antara kekuatan Allah, Allah yang memberikan pertolongan kepada para rasul. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 21, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah berjanji untuk memberikan kemenangan kepada para rasulnya. Innallaha qawiyyun aziz. Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah sendirian 950 tahun berdakwah untuk mengajak manusia kembali kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. 950 tahun, berapa yang menerima dakwah? Kata para ulama hanya 80 sekian orang. Ya. Tapi endingnya pada akhirnya kemudian Allah selamatkan Nabi Nuh bersama dengan para pengikutnya, sedangkan musuh-musuhnya semua ditenggelamkan di lautan dalam banjir yang menenggelamkan bumi seutuhnya. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah sendirian. Ya, Nabi Ibrahim berdakwah sendirian. Musuh-musuhnya raja yang sangat zalim. Bahkan ayahnya sendiri ia memusuhi Ibrahim alaihissalam, bahkan mengancam Ibrahim, diam atau aku lempari dengan batu. Itu ayahnya Ibrahim alaihissalam, seorang diri. Tapi janji Allah, la aghlibanna ana wa rusuli, aku akan berikan kemenangan kepada para rasulku. Ya, keadaan seperti itu kemudian Nabi Ibrahim berdakwah sehingga menjadi Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Tidak ada nabi yang datang setelah Ibrahim kecuali itu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua nabi dan rasul yang datang setelah Ibrahim alaihissalam.
Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, ya, akhir dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah berikan putra Ismail, Allah berikan putra Ishak, ya. Dari Ishak itulah Bani Israel, dari Ismail beliau bersama dengan Ibrahim yang membangun Ka'bah. Kemudian dari keturunannya datanglah Nabi kita, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah berikan kemenangan, jaminan Allah, Allah yang maha kuat. Adakah di hadapan Allah yang kuat? Tidak ada. Kita ingat kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada siapa? Untuk berdakwah kepada Fir'aun, raja yang paling zalim, raja yang sangat kuat. Seorang raja yang mengatakan, ya, tidak ada ilah kecuali aku. Ya, tidak ada ilah kecuali aku. Ini saking zalimnya Fir'aun, ia mengatakan tidak ada sesembahan, tidak ada yang disembah, tidak ada Tuhan kecuali Fir'aun, ya. Keadaan di mana Nabi Musa alaihissalam sudah terpepet di pinggir laut bersama dengan Bani Israel, para tukang sihir yang sudah masuk Islam, dapat hidayah, masuk dalam Islam, menjadi pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya sampai di pinggir laut dalam keadaan tidak bisa lari di depan lautan yang sangat dalam. Sedangkan di belakang siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi Allah maha kuat. Allah berjanji kepada para rasulnya untuk memberikan kemenangan. Apa yang terjadi? Pukulkanlah tongkatmu, ia ke tepi lautan, maka jadilah 12 jalan yang sangat halus. Nabi Musa bersama dengan orang-orang yang beriman dari Bani Israel lewat jalan tersebut, menyeberangi lautan merah tersebut. Ya, perbatasan antara Saudi Arabia, ya, dengan Afrika, dengan Mesir dan sekitarnya, itu ya laut merah. Ya, laut merah. Itulah laut merah yang dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam, kemudian menjadi 12 jalan. Kata para ulama, itulah 12 kabilah, 12 sukunya Bani Israel. 12 sukunya Bani Israel ada 12. Masing-masing Allah berikan satu jalan. Jalanlah semuanya lewat jalan tersebut. Ketika Nabi Musa bersama dengan orang-orang yang beriman sudah lewat, Fir'aun, tentu ia di hadapan bala tentaranya yang mengaku sebagai Tuhan. Ia coba-coba melewati, ternyata bisa dilewati. Wah, maka ia ajak semua bala tentaranya, ayo kita kejar Musa. Iya, kita juga bisa, saya juga bisa melewati jalan ini, katanya. Benar, ketika semua sudah lewat, Nabi Musa alaihissalam buru-buru ingin memukulkan kembali. Allah perintahkan pukulkan kembali ke lautan. Ketika ingin memukulkan kembali, jangan, tunggu, ya, tunggu. Fir'aun dan bala tentaranya sudah ada di tengah lautan. Ketika sudah ada di tengah lautan, kemudian Nabi Musa pukulkan kembali tongkatnya, jadilah seperti lautan, seperti semula. Tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Ini kalau kita lihat, Nabi Musa ada di puncak lemahnya, sudah tidak punya kekuatan. Depan lautan, belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun di puncak kekuatannya dengan bala tentaranya yang sangat banyak. Bahkan menteri-menterinya ikut bersama dengan Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam. Tapi ternyata yang menang yang lemah atau yang kuat, saudara-saudari? Ternyata yang diberikan kemenangan yang lemah. Iya, Nabi Musa bersama dengan orang-orang yang beriman. Ini Allah maha kuat menolong siapa? Allah maha kuat menolong hamba-hambanya, menolong rasul-rasulnya. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah,
Demikian maha kuatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 58, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan dialah Allah Ar-Razzaq yang maha memberikan rizki, Dzul Quwwah yang memiliki semua kekuatan, Al-Matin yang sangat kokoh. Allah yang maha kuat, yang maha kokoh. Ar-Razzaq, Allah yang maha memberikan rizki. Maka alam semesta dengan segala isinya, Allah yang memberikan rizki. Saudara-saudari rahimakumullah, kalau sudah melihat sebagian kecil dari kekuatan Allah, kekuatan makhluk semuanya tidak ada yang bisa melawan, tidak ada yang bisa menahan. Contoh ketika Gunung Merapi meletus, ada yang bisa menahan saudara-saudari? Tidak bisa. Ketika tsunami datang, ada yang bisa membendung tsunami? Tidak ada yang bisa. Ketika gempa diguncangkan, ada yang bisa menahan gempa? Paling manusia hanya bisa apa? Ya, mendeteksi akan terjadi gempa, itu pun hanya perkiraan, bisa benar, bisa salah. Ya, kekuatan manusia apalagi? Ya, tidak ada yang bisa menghadapi kekuatan Allah. Padahal itu kekuatan yang sangat kecil. Pandemi baru saja kita lewati, kekuatan Allah, bala tentara Allah yang namanya virus corona. Ya, virus corona. Boleh tidak kita mencela virus corona, saudara-saudari? Ketika pandemi banyak tulisan-tulisan di trotoar, di pinggir-pinggir jalan, ia mengumpat, mencela corona. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Kenapa? Itu utusan Allah, itu tentara Allah. Ketika Rasulullah mengunjungi seorang sahabat yang sedang sakit, kemudian Rasulullah bertanya, "Kaifa anta? Kaifa tajiduka?" Bagaimana keadaanmu? Sahabat ini menjawab, "Aku sedang demam, semoga Allah tidak memberkahi demam," katanya. Mencela demam. Aku sedang sakit, aku sedang demam, semoga Allah tidak memberkahi. La barakallahu al-humma, semoga Allah tidak memberkahi demam. Maka kata Nabi SAW, janganlah engkau mencela penyakit. Sesungguhnya penyakit adalah tentara Allah, penyakit adalah utusan Allah. Sesungguhnya dengan penyakit seorang diampuni dosa-dosanya, seorang dihapuskan dosa-dosanya. Ya, satu sisi itu penyakit, tapi sisi yang lain ternyata penyakit yang menimpa kita itu menggugurkan dosa-dosa. Ketika kita bersabar, itu mendatangkan pahala, itu mengangkat derajat kita semuanya. Ya, ternyata dengan kekuatan seperti itu saja kita tidak mampu. Ya, corona mengguncangkan semuanya. Ya, teman-teman semuanya di Fakultas Ekonomi ya. Bagaimana kekuatan ekonomi sekarang ini setelah pandemi? Ya, sedang menengah, sedang di atas atau sedang di bawah? Ya, sedang di bawah ya, cukup berat ya. Ternyata menghadapi corona, bala tentara Allah, pasukan Allah, ternyata itu sangat berat, menimpa semuanya. Ya, ini saudara-saudari rahimakumullah. Maka siapa yang maha kuat, yang maha perkasa? Hanya Allah. Ar-Razzaq dzul quwwatil matin, yang maha memberikan rizki, yang maha kuat dan maha kokoh. Siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, ya, kita membahas beberapa poin terkait dengan maha kuatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maha kuatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menolong para nabinya, para rasulnya, semuanya tanpa kecuali. Yang kita dengar kisahnya adalah Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliau berdakwah seorang diri. Kalau tadi Nabi Musa ada yang menemani berdakwah. Siapa? Nabi siapa? Saudara-saudari? Nabi Harun, ya, Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu lahirnya tidak sama dengan Nabi Harun alaihissalam. Fir'aun, ya, untuk menjaga kekuasaannya, semua bayi laki-laki yang lahir itu dibunuh semuanya. Ada penasehat yang mengatakan kalau semua laki-laki dibunuh, nanti siapa yang akan mengabdi, siapa yang akan bekerja? Maka kemudian Fir'aun putuskan kalau begitu setahun bayi laki-laki dibunuh, setahun bayi laki-laki dibiarkan. Nabi Harun alaihissalam lahir ketika itu tahun di mana bayi laki-laki dibiarkan. Nabi Musa alaihissalam lahirnya di tahun ketika bayi laki-laki harus dibunuh semuanya. Ya, coba ini bagaimana Allah menolong Rasulnya. Nabi Musa alaihissalam lahir keadaannya seperti itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan ilham kepada ibundanya Nabi Musa alaihissalam, kalau bala tentaranya Fir'aun lewat, maka masukkan bayi, ya, di tandu atau tempat perahu kecil, ya, dan diikat dengan tali. Kemudian diikat, ya, kalau bala tentara lewat, lepaskan di kali dan ikat, ya. Bala tentara lewat, selamat. Setiap kali bala tentara lewat, selamat, ya, karena seperti itu. Nabi Musa masih bayi, masih jabang bayi, dilepaskan di sungai dengan diikat tali, ya. Pas kejadiannya ibunya Nabi Musa alaihissalam lupa, tidak mengikat. Buru-buru dilepaskan, lupa, tidak mengikat talinya, ya. Sehingga Nabi Musa terbawa di sungai, aliran sungai, dan aliran sungai itu masuk di tengah istananya Fir'aun. Siapa yang mendapati Nabi Musa? Istrinya Fir'aun, Asiyah, wanita yang beriman. Siapa namanya? Asiyah. Ya, ibunda Asiyah, istrinya Fir'aun adalah wanita yang beriman di bawah kekuasaan seorang suami yang kafir. Ketika mendapati bayi ini, bayi cakep sekali, bayinya lucu sekali, dibawa kepada Fir'aun. Maka Fir'aun katakan, bunuh semua bayi tahun ini, semuanya dibunuh. Kata Asia, tidakkah engkau ingin menjadikan ini sebagai anak angkat? Mungkin nanti bermanfaat. Ya, sebagai anak angkat mungkin nanti akan memberikan manfaat untuk kita. Diterima. Maka subhanallah, bagaimana Allah menjaga Musa yang seharusnya habis dibunuh, ya, tapi ternyata tidak. Sampai kemudian besar, ya, ketika prosesnya sayembara siapa yang bisa menyusui bayi ini. Semua ibu yang ingin menyusui tidak ada yang mau. Ketika datang ibunya Nabi Musa kemudian menyusui, disitulah Nabi Musa ketemu ibunya. Iya, sehingga ibunya pun menyusui di kerajaan, di dalam istana. Sampai kemudian diizinkan boleh dibawa pulang. Subhanallah, bagaimana Allah menjaga Rasulnya, yaitu sangat mudah, saudara-saudari. Ya, sangat mudah bagi Allah untuk menjaga Rasul-Rasulnya. Ini faedah buat kita semuanya. Kalau kita yakin kepada Allah, siapa yang menjaga kita semuanya? Allah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga Anda. Kalau pengen dijaga Allah, kita harus menjaga siapa? Menjaga Allah. Bagaimana cara kita menjaga Allah? Jaga batasan-batasan Allah. Perintah-perintah Allah tunaikan, larangan-larangan Allah tinggalkan. Ya, takdir yang Allah tentukan untuk kita terima dengan ridho, terima dengan lapang dada, karena takdir sudah ditulis oleh Allah, pasti terjadi. Ini seorang yang menjaga Allah. Kalau kita menjaga Allah, apa balasannya? Allah menjaga kita semuanya. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, sebaliknya kekuatan musuh-musuh Allah sangat besar.
Tapi itu di hadapan Allah sangat kecil, sangat ringan, ya. Kekuatan musuh-musuh Allah itu sangat besar. Tapi di hadapan Allah tidak ada yang besar. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Selain Allah semuanya kecil. Selain Allah semuanya kecil. Maka bagaimana Allah membalas musuh-musuhnya? Maka itu sangat mudah. Sepanjang perjalanan para nabi dan para rasul, semua yang ingkar kepada para nabi dan para rasul, memusuhi dan memerangi para nabi dan rasul, bahkan banyak yang membunuh. Mereka membunuh para rasul, membunuh nabi. Tapi akhir perjalanan orang-orang yang seperti itu, musuh-musuh Allah, akhirnya semuanya binasa. Sepanjang kehidupan manusia, umat atau suku yang paling kuat siapa, saudara-saudari? Ya, kaum Samud. Kaum Samud itu kaum yang paling kuat. Kaum Ma'ad itu kaum yang paling kuat. Gunung-gunung itu dipahat menjadi rumah-rumah mereka. Itu di masa ketika mereka itu, ya, Allah berikan kekuatan dunia. Umur mereka sangat panjang, badan mereka sangat besar, harta mereka sangat melimpah, mereka sangat kuat. Itu kaum Samud dan kaum Ma'ad. Tapi di hadapan Allah bagaimana? Hancur semuanya. Ya, Allah datangkan, ya, pertama mendung, ya. Mereka menyangka akan turun hujan deras, padahal itu siksa yang Allah datangkan untuk mereka. Allah datangkan angin yang berhembus, mereka mengatakan angin sepoi-sepoi, angin segar, ya. Padahal itu angin yang kemudian setelahnya akan menjadi angin yang sangat kuat, sehingga menghancurkan semua rumah-rumah mereka dan badan-badan mereka semuanya binasa, hancur semuanya, tidak tersisa sama sekali. Itu kaum Samud, kaum Ma'ad. Demikian siksaan Allah kepada mereka, kaum yang paling kuat yang pernah terjadi pada umat ini. Maka Allah mengingatkan kepada kaum musyrikin. Kaum musyrikin yang menentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum musyrikin yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sedikit harta, kekuatan mereka sangat terbatas dibandingkan dengan kaum Samud, kaum Ma'ad. Iya. Tidak ada apa-apanya. Itu pun kaum Ma'ad, kaum Samud semuanya binasa di hadapan siksa Allah, azab Allah. Bagaimana dengan mereka kaum musyrikin? Iya, kekuatan mereka sangat lemah. Ini saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Maka demikian Allah yang maha kuat, yang menolong hamba-hambanya yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat, yang akan membalas mereka-mereka yang menentang Allah, mereka-mereka yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perhatikan dalam semua peperangan Rasulullah bersama dengan para sahabat menghadapi musuh-musuhnya, semua peperangan dimenangkan Rasulullah dan para sahabat, kecuali dua, perang Uhud dan perang Hunain. Iya, perang Uhud ini di awalnya dimenangkan Rasulullah dan para sahabat. Sebentar saja musuh lari semuanya, kalah semuanya. Padahal kekuatan kaum muslimin hanya sedikit dibanding kekuatan musuh. Perang pertama itu perang Badar. Rasulullah hanya sekitar 315 pasukan. Musuhnya lebih dari 1000. Perang yang kedua perang Uhud, Rasulullah pasukannya hanya 700, lawannya berapa? 3000. Iya, demikian semua peperangan musuh lebih banyak. Perang Uhud kenapa kalah? Saudara-saudari rahimakumullah, karena wasiat Rasulullah untuk 50 pemanah 50 pemanah yang ada di atas gunung pemanah. Itu Rasulullah berpesan, kalian jangan turun, kalian jangan bergabung dengan kami, tetap jaga gunung, kami menang maupun kalah. Ketika Allah berikan kemenangan, kaum muslimin mengumpulkan rampasan perang yang ada di gunung. Kita ngapain di sini? Musuh sudah pergi semuanya. Ayo kita turun, bantu mengumpulkan rampasan perang.
Di situ mereka melanggar perintah Nabi SAW. Ternyata musuh balik menyerang kembali, kaum muslimin kalah. Jadi kenapa kalah? Karena mereka melanggar perintah Nabi SAW. Dalam perang Hunain, perang Hunain itu perang setelah Fathu Makkah, setelah kota Makkah dibuka menjadi kota Islam. Ternyata masih ada yang membangkang Rasulullah SAW, yaitu mereka penduduk Hunain. Maka didatangi oleh Nabi SAW. Jumlah kaum muslimin lebih banyak. Ini satu-satunya peperangan yang jumlah kaum muslimin lebih banyak dari musuhnya. Tapi ternyata karena jumlah yang banyak dari musuhnya, sebagian yang baru saja masuk di dalam Islam, mereka belum tahu bagaimana akidah yang benar. Kemenangan itu atas pertolongan Allah, bukan karena jumlah. Mereka mengatakan apa? Lan nuglabal yauma min killah. Banyak yang mereka mengatakan kita tidak akan dikalahkan dengan jumlah yang kecil. Kita tidak akan dikalahkan dengan jumlah yang sedikit. Ucapan ini yang membuat Allah murka. Kemenangan bukan dari kekuatan. Kekuatan itu usaha, ikhtiar, sebab ya. Tapi yang bisa menentukan menang dan kalah siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah Allah tunjukkan kaum muslimin kalah dalam perang Hunain. Ini saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Iya, ternyata kekuatan kaum muslimin bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan senjata, tapi kekuatan kaum muslimin kekuatan iman yang ada dalam hati mereka. Kekuatan hati yang bersandar kepada Allah, akidah yang lurus kepada Allah, itu yang menjadi kekuatan kaum muslimin. Semua peperangan Allah berikan kemenangan untuk Rasulullah dan para sahabat. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, di antara bukti kekuatan Allah, Allah menciptakan langit dan bumi. Langit ini ada berapa tingkat, saudara-saudari? Ada 7 tingkat, ada 7 lapis. Ya, langit yang pertama yang kita lihat, disebutkan dalam beberapa riwayat, jarak antara kita dengan langit yang pertama itu 500 tahun perjalanan. Jaraknya 500 tahun perjalanan. Tebalnya langit masing-masing dari 7 langit tadi, tebalnya juga sama, itu 500 tahun perjalanan. Seperti kita dengan langit pertama, tebalnya langit sangat tebal. Jarak antara langit pertama dengan kedua, langit kedua dengan langit ketiga, sampai langit yang ketujuh juga sama. Jaraknya setiap langit itu 500 tahun perjalanan. Padahal kehidupan yang kita lihat langsung itu hanya langit pertama, masih ada langit yang kedua, di sana para malaikat, langit ketiga sampai langit ketujuh semuanya penuh dengan para malaikat yang beribadah kepada Allah, yang tunduk kepada Allah. Inilah kekuatan Allah yang bisa kita bayangkan. Ya, padahal Allah maha sempurna. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, kita lihat bumi saja. Bumi dalam tata surya, langit yang pertama di alam semesta, langit pertama ini, bumi itu kecil sekali. Bumi sangat kecil, bagaikan satu titik yang hilang di antara tata surya yang ada di langit yang pertama. Bumi saja kalau kita tadaburi, Masya Allah, bagaimana luasnya bumi ini, lautannya yang lebih luas dari daratnya, kehidupan di lautan yang lebih lengkap daripada kehidupan darat, gunung-gunung yang ada di lautan lebih besar daripada gunung-gunung yang ada di daratan. Demikian Allah yang maha kuat. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, maka kesimpulannya tidak ada yang memiliki kekuatan kecuali kekuatan Allah. Iya, semua kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan kecuali hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kepada siapa kita meminta, kita berdoa? Kepada Allah. Ada keadaan ketika kita sudah mendesak seorang yang sudah sakit parah, sakit yang sudah benar-benar parah, ya, dokter sudah tidak mampu, dokter spesialis tidak mampu, rumah sakit yang bagus sudah tidak mampu, pergi ke luar negeri, orang punya harta banyak, ya, pergi ke luar negeri berobat sudah tidak mampu. Keadaan seperti itu, hati ini kembali pada siapa? Pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa kekuatan hanya milik siapa? Hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
Taib, demikian saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah apa yang kita kaji kesempatan sore yang mulia ini. Allah taala a'lam bissawab. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Ramlan yang telah memaparkan materi terkait dengan judul Power of Thinking. Kemudian menginjak acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Kami buka sesi tanya jawab untuk jemaah ikhwan yang ingin bertanya langsung, bisa langsung angkat tangan. Jika tidak, mungkin ini ada pertanyaan dari Ustaz, izin membacakan. Pertanyaan dari jamaah ikhwan. Izin bertanya Ustaz, bagaimana Ikhwan atau akhwat? Ikhwan. Oh iya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz terkait dengan Nabi Muhammad itu diciptakan dari nur dan alam semesta ini tercipta dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Ustaz. Ya, ini saudara-saudari rahimakumullah. Ya, pentingnya kita belajar akidah. Pentingnya kita belajar iman yang lurus, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih, sehingga tidak ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada pemahaman kita yang melampaui batas. Iya, karena Rasulullah SAW sifatnya dua, Abdullah wa Rasuluh. Muhammad SAW beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah. Punya dua sifat. Beliau seorang hamba, artinya sama seperti manusia, seorang hamba. Beliau makan, beliau minum, ya, beliau juga tidur, beliau juga menikah, beliau juga berperang, ya, sama. Mengambil sebab sama, itu sebagai seorang hamba manusia. Karena sebagai hamba maka tidak pantas untuk disembah, tidak pantas untuk diibadahi. Kenapa? Rasulullah seorang hamba, Abdullah seorang hamba Allah, maka tidak pantas untuk mendapat ibadah. Satu-satunya yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, wa rasuluh, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Karena utusan Allah, maka kewajiban kita adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang datang dari Rasulullah kita ikuti, karena itu utusan Allah. Semua yang datang dari Nabi adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak berucap dengan hawa nafsu, semuanya datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba Allah dan sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul seperti ini, ia satu akidah yang merusak akidah kaum muslimin. Ia mengatakan bahwa Rasulullah diciptakan dari cahaya. Yang diciptakan dari cahaya hanya para malaikat, merekalah Allah ciptakan dari cahaya. Adapun manusia semua tercipta dari tanah, saripati tanah. Adam alaihissalam juga demikian. Adam, proses penciptaannya, Allah mengambil tanah dari bumi dengan segala macamnya tanah. Tanah yang warnanya hitam, yang putih, yang coklat, yang keabu-abuan, segala macamnya. Tanah yang berwarna hitam, tanah yang subur, yang tandus, tanah yang segala macam tanah diambil oleh Allah. Kemudian Allah ciptakan siapa? Adam alaihissalam. Maka keturunan Adam, bagaimana bentuknya, bagaimana karakter dan sifatnya, sesuai dengan karakter tanah tadi. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang abu-abu. Iya, sifatnya juga ada yang baik, ada yang buruk, ada yang subur, ada yang tandus, ada yang keras, ada yang lembut. Iya, ada yang lembek, segala macamnya tanah ada. Maka keturunan Adam dengan segala macam sifatnya juga ada. Iya, itu Nabi Adam. Kemudian Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya Adam alaihissalam. Allah ciptakan Hawa alaihissalam. Jadilah dua manusia, yang pertama Adam dan pasangannya dan istrinya Hawa alaihissalam. Kemudian keduanya pun punya keturunan yang sangat banyak. Jadilah manusia semuanya. Maka tidak heran ya, manusia tidak ada yang sama. Ya, satu dengan yang lain tidak ada yang sama. Kita cap jempol, cap jari, ada yang sama di antara kita? Manusia semuanya dengan cap jempol dan cap jari semuanya ada yang sama persis?
Tidak ada sama sekali Allah Al-Khaliq yang maha mencipta, Al-Badi' yang maha menciptakan tanpa meniru yang lain. Dialah Allah. Iya. Maka bagaimana Rasulullah? Rasulullah ayahnya siapa? Abdullah. Abdullah itu siapa? Putranya Abdul Muttalib. Ibunya Rasulullah siapa? Aminah. Iya. Maka kemudian lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau dari manusia yang paling mulia, dari nasab dan suku manusia yang paling mulia. Itulah Rasulullah SAW. Sehingga dari sisi fisik Rasulullah yang paling sempurna, dari sisi nasab dan keturunan Rasulullah yang paling sempurna, dari sisi pilihan sebagai jiwa yang terbaik, Rasulullah adalah pemimpin para manusia di dunia dan di akhirat. Itulah Rasulullah SAW. Disitulah kedudukan Rasulullah, Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Lebih dari itu maka itu ia penyimpangan dalam perkara akidah. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari jamaah akhwat. Izin bacakan Ustaz. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah ya Ustaz serta tim dan keluarga. Afwan Ustaz, saya seorang ibu rumah tangga. Mohon nasihatnya Ustaz, semenjak menikah terlebih ketika memiliki anak, seringkali hati saya terasa lemah. Terlebih karena begitu sedikit, bahkan terkadang tidak ada waktu sama sekali bagi saya untuk berhalwat dengan Allah. Sementara saya merasa hal tersebut bisa teramat mengisi hati saya. Jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Ya, wa fikum barakallah. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka fokus kehidupan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, maka ketika kita masih bujang, ya, ketika masih jadi pemuda, pemudi, ya, masih perjaka, masih gadis, kemudian menikah, apakah kemudian mengurangi semangat kita dalam beribadah? Tetap semangat, ya, walaupun mungkin kesibukan bertambah, tapi kita bisa mengatur, ya, kita bisa mengatur waktu. Jangan sampai kita yang diatur sehingga merasa sibuk sudah tidak sempat lagi beribadah. Jangan, atur dengan baik. Tidak ada manusia yang lebih sibuk dari Nabi SAW. Beliau memiliki 9 istri, 9 keluarga. Ya, beliau SAW memimpin para sahabat di luar, memimpin berperang di sabilillah. Ya, beliau sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang presiden. Ya, demikian Rasulullah sangat sibuk di dalam rumah, di luar rumah sangat sibuk. Tapi seperti itu, beliau seorang hamba yang paling hebat beribadah kepada Allah. Beliau tetap sholat duha, tetap sholat malam, beliau tetap menjaga sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah, tetap mengajarkan semuanya kepada keluarga dan umat. Ya, sehingga jangan sampai ada was-was dari syaitan merasa sudah sibuk kemudian tidak sempat. Ya, urusan dunia bisa kita atur, ya. Kalau kita sibuk, coba kita atur. Seorang yang punya bisnis misalnya, usaha, sangat sibuk. Kalau sudah sangat sibuk, ya angkat asisten, angkat kepercayaan, ya, sehingga bisa memegang beberapa perkara yang atau urusan-urusan yang kita yakin itu aman, ya, sehingga seorang ketika semakin luas bisnisnya, semakin besar bisnisnya, bukan kemudian semakin sibuk, tidak. Yang sibuk mungkin akalnya, pikirannya, tapi badan ia bisa istirahat. Ia pegang HP saja, telepon sana, telepon sini, atur sana, atur sini, masuk kantor saja mungkin meeting 1 jam selesai. Ya, subhanallah, bisa diatur, ya. Sebagai seorang ibu rumah tangga juga sama, ya. Harus pandai mengatur semuanya. Ya, bagaimana urusan dalam rumah tangga ini bisa selesai dengan baik. Ya, kalau suami mampu mungkin mendatangkan pembantu rumah tangga yang bisa membantu untuk mengurus rumah, ya. Mampu lagi mungkin ada babysitter yang bisa menjaga anak-anak kita, bisa membantu, ya, walaupun yang pokok kita sebagai seorang ibu, ya, untuk mendidik anak-anak, demikian seterusnya, kita yang mengatur dengan baik.
sehingga masih tetap sempat untuk baca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, tetap sempat sholat duha, tetap sempat sholat rawatib qabliyah dan ba'diyah, tetap sempat untuk sholat malam, tetap sempat bersama dengan suami, bersama dengan anak, waktu khusus bersama dengan mereka. Itu kita yang mengatur semuanya. Jangan sampai kita tersibukkan dengan dunia, padahal dunia harus kita atur, bukan kita diatur dunia. Kita yang harus mengatur dunia, sehingga kita bisa menyempatkan dalam semua kebaikan. Ya tadi ya ibu, mungkin butuh juga sharing dengan ibu-ibu yang lain ya, mungkin yang lebih senior, yang sudah punya anak 5, punya anak 8, 10 ya. Bagaimana Anda bisa dengan anak banyak ya bisa mengatur semuanya? Coba sharing, insya Allah banyak mendapat ya pengalaman dari mengatur waktu dan mengatur semuanya, sehingga tetap bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, demikian. Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Mungkin karena waktu kita yang terbatas, mungkin bisa langsung ditutup Ustaz. Baik, demikian ya saudara-saudari perjumpaan di sore hari ini. Yang kita bahas tadi apa saudara-saudari? Mengenal Allah, di antaranya mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan nama yang kita bahas di sore hari ini apa? Allah Maha Kuat, Al-Qawi, Allah yang Maha kuat. Ternyata semua kekuatan milik Allah. Tidak ada yang kuat di hadapan Allah. Satu-satunya yang maha kuat hanya Allah. Selain Allah semuanya kekuatannya tidak sempurna, kekuatan yang relatif, kekuatan yang terbatas, bahkan kekuatannya itu sangat lemah. Maka semuanya bergantung kepada Allah yang maha kuat. Demikian wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.